Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan dari pembahasan yang kemarin sudah dibahas tentang hadis-hadis dari saum 6 hari bulan Syawal. Kita akan lanjut seputar faedah atau fadilah. Tentunya kalau kita membiasakan saum setelah Ramadan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, 1. Saum 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan mempunyai syarat atau merupakan pelengkap dan penyempurna pahala dari saum setahun penuh. Jadi dengan saum Syawal yang 6 hari itu merupakan pelengkap ya dan penyempurna pahalanya. Maka ia akan menyempurnakan pahalanya seolah-olah setahun penuh ya, sebagaimana sudah dibahas dalam hadisnya ya. Faka'an nama somat dahar. Yang kedua, saum Syawal dan Sya'ban ya. Nah, Sya'ban itu sebelumnya ya, atau qoblanya gitu kalau kata kita, rawatib ya. Itu ada yang qobla, ada yang ba'da. Nah, yang ba'danya itu Syawal ya. Nah, Sya'bannya kemana nih? Ya, kalau nggak ada qoblanya minimal ba'danya ya. Ya paling mungkin Sya'ban cuman berapa hari ya. Kuatnya misalnya sepekan atau 3 hari ya nggak apa-apa. Jangan kosong teuing gitunya. Itu sebagai latihan ya sebelum Ramadan. Setelah masuk Ramadan, beres Ramadannya, kemudian ba'diyahnya itu adalah Syawal ya. Dengan saum 6 hari. Piraku lockdown mahnya tiasa gitunya. Suasana kerja mah gitu. Piraku tiasa mahnya. Ya mungkin kecuali kalau misalnya masih banyak tamu ya gitu. Ada tamu oke dah telami gitunya. Atau nggak boleh bertamu. Ya kalau ulama yang lain katanya nggak boleh bertamu gitu ya. Ya kalau yang dekat sih ya nggak masalah ya. Cuman kalau yang jauh ya hati-hati aja dengan SOP yang ada dulu gitu ya. SOP yang ada gitu ya. Tentu hal itu adalah teknis ya. Teknis yang bisa diatur ya. Misalnya dari ada yang mulai dari 2 Syawal gitu ya, saum Syawalnya karena dia ingin menyegerakan ya silahkan gitu ya.
Karena hari raya itu kan cuma 1 hari ya. Idul Fitri itu cuma 1 hari. Kalender aja 2 hari ya. Kalender mah 2 hari. Ya, aslinya cuma sehari ya. Yang diharamkan saum itu. Kalau Idul Fitri ya, cuman sehari saja. Jadi boleh dari 2 Syawal gitu. Silahkan gitu ya. Punya keringanan, punya waktu kosong, punya persediaan waktu ya silahkan gitu. Dari 2 Syawal silahkan. Tapi kalau misalnya nanti ada anak-anak yang ganggu atau tamu ya itu teknis gitu. Tinggal sesuaikan. Ya, tapi perhitungkan juga porsi kita ya. Perhitungkan misalnya jangan sampai membuat seorang yang makan gara-gara tuan rumahnya gak mau makan karena saum, dia sakit hati itu ya. Jadi ini kita hargai gitu ya. Yang namanya juga saum sunnah gitu. Cuman memang itulah lebih enaknya ya gitu. Yang namanya saum sunnah ya berat gitu. Beda dengan saum wajib ya. Saum wajib mah ya semua saum gitu ya, kecuali yang nggak mau atau yang haid dan nifas gitu ya. Yang nggak mau berarti itu mah dosa ya. Yang haid dan nifas ya itu jelas itu mah tidak boleh ya. Ya kalau ya yang sakit juga ya termasuk yang sakitnya tidak ringan ya, sakitnya berat atau pekerja berat ya sebagian pendapat. Tapi kan kalau misalnya saum sunnah kan itu gangguannya banyak gitu ya. Kalau apalagi banyak orang gitu ya di tempat yang ramai gitu. Tapi kalau misalnya di tempat yang sepi ya aman gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya kita ada orang yang bertamu ya silakan terima aja ya gitu. Ya, adab Islamnya mah diterima ya, adab Islamnya. Cuman ya kalau misalnya ada wabah ya itu uzur ya. Silakan saja tidak menerima. Cuman ya kalaupun menerima lihat SOP-nya dulu gitu. Artinya kembali lagi ke laptop ya. Bahwa ini bisa disesuaikan yang namanya teknis. Ya kalau mau mulai lebih awal silahkan gitu ya. Mau pertengahan silahkan, mau di akhir silahkan. Tapi lebih utama tentunya diawalkan ya, disegerakan ya. Setiap amal itu lebih utama disegerakan ya. Setiap amal ya. Nah itu termasuk saum Syawal juga lebih utama disegerakan. Jadi kalau rawatib itu kan penambal ya, sebagai penyempurna dari kekurangan yang wajib. Karena pada hari kiamat nanti perbuatan-perbuatan yang fardu atau yang wajib akan disempurnakan, dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat. Mayoritas saum fardu yang kita lakukan kaum muslimin ini ya di zaman kita memiliki banyak kekurangan ya. Ya banyaklah. Entah itu tidak menghindari perkataan yang buruk gitu ya. Perkataan kasar, berteriak dan sebagainya. Belum emosi gitu ya. Dan sebagainya.
Angger we saum-saum teh nya emosi gitu nya. Teu eureun-eureun. Ya, saum teu saum angger we emosi mah. Eta. Nah, itu siapa yang merasakan ya. Introspeksi aja ya. Seharusnya kan nggak begitu ya. Dengan saum itu kan hawa nafsu itu bisa dikendalikan ya. Termasuk emosi ya. Coba kendalikan emosi. Tolong seatik-atik apa seetik-seetik diomongkeun gitu nya. Atau seetik seetik dicarek gitu ya. Hati-hati itu ya. Itu tidak baik. Jadi apa yang kita laksanakan itu harus ada hasilnya ya, harus ada bekasnya, harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya berarti itu introspeksi apa yang kita lakukan selama ini. Dan harus kita sempurnakan. Ya salah satunya dengan amal yang sunnah. Dan juga ada kekurangan, tidak sempurna ya. Maka hal itu membutuhkan sesuatu yang menutupi dan menyempurnakannya. Ketiga, membiasakan saum setelah Ramadan menandakan saumnya diterima oleh Allah ya. Karena Allah menerima amal seorang hamba, maka ia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ingin mendapatkan kebaikan, lanjutkan ya. Lanjutkan tilawahnya ya. Nah itu tilawahnya harus lanjutkan gitu. Jangan Ramadan saja ya gitu. Euforia Ramadan sudah berlalu gitu ya. Salat malamnya itu lanjutkan gitu ya. Terus sedekahnya lanjutkan gitu. Ya nggak usah pakai materi ya gitu. Menyampaikan ilmu itu sudah sedekah juga ya. Apalagi kalau bisa senyum dengan tata cara yang benar gitu ya. Atau asal-asalan gitu. Terus juga belum amalan yang lain ya gitu. Minimalnya dilanjut aja gitu ya. Misal pas Ramadan dilanjut khataman gitu ya. Lanjut deh gitu. Lebih baik tambah gitu ya. Nah, tambah deh gitu ya gitu. Rakus terhadap ilmu, rakus terhadap amal gitu ya. Jangan rakus terhadap dunia gitu ya. Gitu. Jadi ilmu dan amal terus gitu. Digesak terus gitu ya, dikecak gitu. Supaya bertambah faedah pada diri kita. Selain itu juga sebagai kifarat ya, pengampunan dosa-dosa kita. Karena itu tambah ya, minimal melanjutkan ya gitu. Lebih baik lagi kalau tambah. Tapi aku lockdown kia saya tambah gitu. Susah tambahana gitu. Aduh. Tentu ingat gitu nya.
tambahan, misalnya membaca setengah juz, tambahan deh 1 juz gitu, tambahan terus gitu ya. Harus bisa ya. Ya, yang namanya amal itu harus berkesinambungan gitu. Jangan berhenti sebelum finish gitu ya. Mau jadi juara, oke. Nah itu. Jadi inilah bagaimana tanda diterimanya amalan kita adalah dengan lanjut lagi ya amalannya itu. Minimal lanjut, lebih baik lagi tambah gitu. Sebagaimana orang bijak ya dikatakannya bahwa pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Jadi pahala kita itu karena kebaikan yang kita lakukan sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan yang lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amalan yang pertama. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang melakukan sebuah kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amal yang pertama. Jadi tanda kita diterima amal yaitu dengan lanjut gitu kebaikan itu, tanam kebaikan ya gitu. Bukan hanya tanam edisi Ramadan gitu ya. Kita mah Shopee-nya tanam edisi Ramadan. Shopee ya teman. Tapi kalau kita tanam lagi kebaikan ya setelah Ramadan, taman surga itu banyak ya gitu. Dengan menanam kebaikan, maka kita akan menghasilkan taman-taman surga itu ya. Keempat, saum Ramadan sebagaimana disebutkan di muka ya, maksudnya di atas nih yang barusan hadisnya ya sudah dibahas, dapat mendatangkan makfiroh atas dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang saum Ramadan akan mendapatkan pahalanya pada hari raya Idul Fitri ya, yang merupakan hari pembagian pahala ya. Maka membiasakan saum setelah Idul Fitri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat ini. Jadi kita harus syukur ya, karena kita telah diberikan petunjuk ya. Oleh itu kabirullaha alama hadakum ya gitu. Jadi takbir itu tidak hanya ucapan ya, tapi dengan perbuatan. Perbuatan kita itu mengagungkan Allah dengan amal solih kita. Dengan saum itu mengagungkan Allah ya, dengan sholat mengagungkan Allah gitu. Karena kita kecil, tidak ada apa-apanya ya, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Ya selayaknya kita harus menambah amal solih kita. Wah, maka membiasakan saum, udah ya. Dan sungguh tidak ada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-dosa. Nah itu dari faedah di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah dalam kitab Risalah Ramadan ya. 4 faedah saum Syawal. Ya. Ya ada apa? Oh ya. Saum Syawalnya nggak terus selang sehari, maka misalnya Boleh selang sehari, boleh. Saum Syawal diselang misalnya ya tergantung kemampuan ya. Boleh berurutan ya, terus gitu berurutan. Boleh juga diselang gitu, boleh. Boleh nanti misalnya
Dua di awal, dua di tengah, dua di akhir, boleh gitu ya. Ya tergantung kemampuan gitu, bebas saja. Yang penting dalam bulan awal ya. Ya, yang penting di bulan Syawal itu 6 hari ya saumnya. Boleh berurutan, boleh selang-seling, misalnya sekarang saum, besok tidak ya. Nanti saum lagi gitu ya, sampai 6 hari gitu. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalaupun misalnya mampu, ya lebih baik, lebih bagus pahalanya ya disegerakan dengan berurutan gitu. Ini tata caranya belum ya, yang apakah nanti misalnya kodok dulu atau saum Syawal dulu, nanti ini ada pembahasannya. Terus ya itu nanti kita bahas lagi di hari esok aja ya. Walafu minkum, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.